Bab 645. Dia adalah suaminya yang tersembunyi. Di kamar mandi, Albert memeriksa shower dan menemukan kalau air yang mengalir adalah air dingin, mengira kalau dirinya lupa mencolokkan atau menyalakan sakelar. Pada saat ini, aku sudah memeriksanya, water heater sudah dipasang, tapi di kamar mandi tidak ada saluran listrik. Vito yang ada di belakangnya, bicara untuk menjelaskan. Yah, Albert tidak tahu bahwa hal ini sengaja direncanakan supaya Vito bisa sekamar dengannya sebelum mereka pergi ke kota Gungnir. Jantung Albert berdegup. Vito datang ke rumahnya saat malam hari dan kamar tamu juga tidak bisa digunakan. Albert tidak pernah memeriksa peralatan di kamar tamu sejak dia pindah. Mau tak mau mengutuk dalam hati, pemilik rumah ini terlalu aneh dan tidak bisa diandalkan. Bagaimana jika rumah ini disewa oleh 2 orang? Bagaimana dengan kamar mandi orang satunya? Sialan, Hachi, Vito tiba-tiba bersin dan menggosok hidungnya yang gatal dengan tangannya. Dia merasa tubuhnya dalam kondisi yang sehat, tidak merasakan apapun. Nanti pasti seseorang di belakangnya akan memarahinya. Kamu flu? Albert menoleh dan menatapnya. Kurasa tidak. Dia menggelengkan kepalanya untuk menyangkal. Baguslah kalau tidak, kamu pergi ke kamarku untuk mandi dan langsung keluar setelah itu. Setelah Albert selesai bicara, dia berbalik dan berjalan keluar dari kamar mandi. Vito, yang mengikutinya dari dekat pun menyeringai. Kemudian, setelah mandi di kamarnya, Albert, bisa bantu piyama untukku? Di kamar mandi terdengar suara Vito meminta tolong. Albert yang hampir tertidur jadi terkejut karena mendengar permintaannya. Duh, kenapa pria ini sangat merepotkan dan banyak permintaan? Dia tidak punya piyama pria di lemarinya, tapi piyama putihnya bisa untuk pria dan wanita. Mengetuk pintu kamar mandi, tidak ada model pria, kamu bisa pakai ini. Berkata dalam hati, kalau tidak mau pakai ini, tinggal saja di kamar mandi dan tidak usah keluar. Ketika Vito mengambil piyama itu, Albert berbalik dan naik kembali ke tempat tidur untuk melanjutkan tidur. Setelah beberapa saat, samar-samar dia merasa ada orang di sebelahnya. Albert langsung membuka matanya, berbalik dan dia melihat seorang pria berbaring di sebelahnya. Vito, kok, sebelum dia selesai berbicara, mulutnya ditutup oleh telapak tangan besar pria itu. Besok kita harus syuting. Jadi aku tidak akan menyentuhmu. Vito menatapnya dengan sangat lembut, tapi tiba-tiba aku mau tidur sambil memelukmu. Dia juga ingin seperti kakak kedua, setiap malam bisa memeluk orang yang dia sayang. Tatapan Albert bertemu dengan tatapan dalamnya. Tatapannya sangat lembut sehingga dia hampir tergoda. Albert tiba-tiba tersadar saat bibir tipis pria itu mencium dahinya. Telapak tangan pria itu menjauh dari bibirnya, lalu kepala Albert ditarik ke pelukannya dan suara pria itu yang pelan dan penuh kasih sayang terdengar. Oke, tidurlah. Aku tidak akan mengganggu dan menyentuhmu malam ini. Albert mengerucutkan bibirnya dan berhenti meronta. Dia sudah sangat memahami sifat keras kepala pria ini. Karena Vito tidur di kamarnya malam ini, tidak peduli seberapa keras dia menolak, itu akan sia-sia. Albert menutup matanya, tangan kecilnya memegang piyama di dadanya. Jelas mereka memakai sabun mandi yang sama, tapi Albert merasa bahwa aroma sabun mandi yang berasal dari tubuh Vito sangat harum. Juga, dia bisa merasakan jantung pria ini berdetak sangat cepat dan kuat, membuatnya merasa nyaman. Sebelum tertidur, sebuah pikiran muncul di benaknya. Pria ini adalah Dedi Dea dan suaminya yang tersembunyi. Meskipun saat itu pukul 4 pagi, tapi Vito sangat bersemangat dan tidak mengantuk. Melihat Albert yang tertidur di pelukannya, bibir pink Albert melengkung membentuk senyuman. Tatapan Vito sangat lembut dan bertanya-tanya apakah Albert memimpikannya sesuatu yang menyenangkan. Hari berikutnya, Albert dibangunkan oleh seseorang. Dia menyipitkan matanya, menatap Vito yang sudah berpakaian rapih. Ada apa? Sepertinya aku harus mengingatkanmu kalau kita harus pergi syuting. Vito tersenyum tipis dan berkata dengan agak serius. Begitu mendengarnya,
Albert langsung duduk di tempat tidur, mencari ponselnya sambil bertanya, "Jam berapa sekarang?" "Pukul 9.30, kata Vito tenang. Jika bukan karena takut kalau Albert akan marah, sebenarnya Vito berencana untuk membangunkannya di siang hari. "Vito, kenapa kamu tidak bangunin aku lebih awal? Sial, Tama bahkan tidak meneleponku." Dia buru-buru turun dari tempat tidur dan berlari ke arah lemari untuk mengambil satu set pakaian. "Tidurmu sangat nyenyak. Ketika aku pertama kali membangunkanku, kamu menamparku, berbalik dan tidur lagi." Vito tersenyum dan menjelaskan dengan sedih. Lagi pula, Albert tidak tahu apa-apa ketika dia tertidur, jadi dia bisa bebas melakukan apapun. "Kamu membuatku marah. Percaya tahu tidak kalau aku akan membunuhmu?" Albert memelototinya dan langsung berjalan ke kamar mandi untuk cuci muka dan berganti pakaian. Butuh 10 menit untuk menyikat gigi, cuci muka, dan ganti pakaian. Albert mengambil 2 atau 3 makeup dari meja rias dan memasukkannya ke dalam tas, lalu berteriak pada Vito yang berdiri di sampingnya. "Kamu lagi ngapain sih?" Saat dia lewat ruang tamu, Vito mengambil sarapan yang ada di atas meja. "Aku sudah beli sarapan dan akan memakannya nanti di mobil." Setelah Albert masuk mobil, dia mengeluarkan toner dari tasnya, menyemprotkan tonernya dan memakai pelembab wajah. Dia hanya memakai pelembab wajah saja karena ketika tiba di lokasi syuting, dia akan didandani untuk berada di depan kamera. "Makan sarapan dulu," Vito yang sedang mengemudi mengingatkannya. Dari rumahnya ke tempat syuting, butuh waktu berkendara kurang dari 20 menit. "Kamu mematikan jam alarmku?" Albert bertanya dan menatapnya yang sedang mengemudi. Bahkan jika dia tidak tidur sampai jam 4 pagi, dia sudah memasang 3 alarm dan tidak peduli seberapa nyenyak dia tidur, dia biasanya akan tetap dengar alarm berbunyi. "Yah, kamu kan tidak tidur sampai jam 4 pagi. Aku khawatir kamu kurang tidur dan kamu tidak punya tenaga saat pergi syuting. Jadi aku mematikan alarm tanpa seizinmu." Vito ragu-ragu sejenak sebelum mengakuinya dengan jujur. Albert menggosok dahinya, menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan amarahnya dan memperingatkannya dengan suara yang dalam. "Jangan ulangi lagi, lain kali aku akan benar-benar marah." "Yah, aku tidak berani ulangi lagi." Vito langsung mengakui kesalahannya. "Keluargamu sudah kirim kunci rumahmu ke kota Gungnir belum? Atau minta kunci cadangan pada pemilik rumah?" tanyanya sambil sarapan. Dengan kekuasaan keluarga Okto, bahkan jika dari kota Leicester dikirim ke kota Gungnir hari ini, kunci itu bisa sampai hari ini. Albert tidak mau membawa Vito ke rumahnya lagi malam ini. "Aku sudah minta kakak kedua untuk segera mengirimnya dan mungkin kunciku akan sampai di sore hari." Albert mendengarnya dan mengangguk. "Kalau kuncinya belum sampai hari ini, malam ini kamu pergi ke hotel dan aku tidak akan membawamu masuk." Dia memperingatkannya terlebih dulu. Vito mengerucutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia sudah memutuskan untuk tinggal bersama Albert dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Sesampainya di lokasi syuting, begitu Matthew melihat Albert, dia langsung menyembunyikan emosinya, bergegas maju dan bertanya sambil tersenyum, "Lily, kamu di sini? Kenapa hari ini terlambat? Macet di jalan ya? Semalam aku lelah bermain dengan Albert, jadi aku terlambat bangun," kata Vito di depan Albert. Bab 646, "Beri aku kesempatan untuk bantu hangatkan tempat tidurmu." "Vito, kalau kamu bicara omong kosong lagi, percaya atau tidak aku akan jahit mulutmu." Mendengar kata-katanya yang sengaja memancing, Albert sangat marah sehingga dia mendengarnya, tapi Vito cepat menghindarinya. Albert menatap marah ke arah Vito, sehingga dia tidak sadar bahwa Matthew sudah mengepalkan kedua tangannya dan ada sedikit kemarahan dan kekejaman terpancar dari matanya. Tapi Vito melihatnya, orang ini berani mengingini istrinya. "Cari masalah, bukannya kita baru tidur jam 4 pagi?" Vito membela diri dengan wajah polos. Sebelum Albert bicara, dia buru-buru menyuruhnya. "Oke, cepat makeup dan kita lanjutkan nanti.
ada adeganku yang belum direkam dan ini sudah siang. Setelah mengatakan itu, tanpa memberi Albert kesempatan untuk bicara, Vito mendorong bahu belakangnya ke arah ruang ganti, berbalik dan menatap Matthew dengan dingin. Matthew mengepalkan tangannya, punggung tangannya berdenyut kencang dan tatapan matanya sedingin es. Sepertinya dia sudah tidak bisa menahan amarahnya. Pemeran, pahlawan, pria dan wanita memiliki 2 adegan yang harus direkam pada malam hari dan rekaman selesai setelah jam 10 malam. Albert, aku mau kasih tahu kamu sesuatu. Vito berjalan ke arahnya dan menarik tangan Albert, nada suaranya terdengar seperti sedang berhati-hati. Begitu Albert mendengar nada suaranya, dia tahu ada hal yang tidak baik. Kalau kamu mau bicara, katakan saja pada Tama dan jangan padaku, aku tidak punya waktu untuk mendengarkan. Albert melambaikan tangannya dan menolak, bukankah aku sudah bilang tadi pagi? Aku sudah minta kakak kedua untuk kirim kunci ke kota Gungnir. Vito berdeham dengan ekspresi yang tidak bisa ditebak. Lalu apa kamu mau bilang kalau kunci presdir KRC International yang terhormat ini hilang oleh staf penerbangan atau kurir? Albert mendengus dingin dan berkata sarkasme padanya. Vito terlalu malu untuk berbohong dengan alasan yang begitu konyol untuk membodohinya. Uhuk, Albert kamu pintar sekali. Dia terbatuk-batuk karena merasa tidak nyaman. Heh, Albert mencibir tanpa ekspresi. Kalau gitu nginap saja di hotel, aku tidak percaya bahwa presdir KRC International tidak mampu menginap di hotel. Kebetulan dekat sini ada hotel dan aku akan minta Tama untuk mengantarku pulang. Aku yang akan mengantarmu. Vito meraih tangannya dan bersikeras. Tidak perlu, kata Albert dingin sambil menarik tangannya. Tadi malam, seharusnya dia tidak perlu berbaik hati. Sehingga sudah memberi Vito kesempatan begitu saja. Dia pasti tidak akan membiarkan serigala ini masuk ke rumahnya malam ini. Albert, biarkan aku tinggal bersamamu. Vito memegang tangan kecil Albert yang agak dingin dengan kedua tangannya, tersenyum dan berbisik. Kita kan sudah jadi suami istri. Apa kamu pernah lihat pasangan yang tidur di kamar terpisah? Meskipun sekarang kita menikah secara tersembunyi, di perjanjian juga tertulis kalau kita tidur di kamar terpisah. Namun, cepat atau lambat kita harus tidur bersama. Izinkan aku tinggal bersamamu. Aku janji tidak akan menyentuhmu, hanya tidur. Jika kau berani menyentuhmu, maka aku sama seperti binatang buas, oke? Tidak maut, Albert menolak tanpa memikirkannya. Pria ini punya terlalu banyak trik, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Istriku, Vito berteriak dengan suara yang hanya bisa didengar oleh 2 orang dan menyebutkan akhirnya dengan agak panjang dan bertingkah seperti bayi yang mau dimanja. Albert mengerucutkan bibirnya dan menolak untuk berubah pikiran bahkan jika Vito berjanji untuk tidak menyentuhnya. Albert tidak bisa berkompromi. Kota Gungnir sangat dingin dan tidak ada pemanas. Jadi beri aku kesempatan untuk membantu menghangatkanmu sebagai selimut, Dewi Albert. Vito terus membujuknya, membuka pintu penumpang dan memberi isyarat padanya untuk duduk. Aku sudah suruh Tama pulang. Kamu tidak boleh memanggilnya lagi, oke? Albert dengan kesal duduk di kursi penumpang. Tuh kan, Albert mengatakan bahwa pria ini memiliki terlalu banyak trik dan dia sama sekali bukan tandingannya. Ketika kembali ke rumahnya, saat Albert membuka pintu dengan kunci, Vito melingkarkan lengannya di pinggangnya, berbalik dan membawa mereka ke ruang tamu, menutup pintu di belakang dengan tangannya dan menguncinya. Istriku, biarkan aku tinggal bersamamu. Nada suaranya sangat hangat dan lembut. Setelah diam sejenak, nadanya tiba-tiba berubah dan berkata dengan sangat agresif. Kalau kamu tidak mengizinkanku tinggal bersamamu, maka aku akan menciummu sampai kamu setuju. Vito, kau bajingan, Albert memakinya. Juga, jangan panggil aku istri. Mendengar nada suaranya, sepertinya Albert diam-diam setuju untuk tinggal bersama Vito. Vito mencium pipinya dengan gembira dan sangat bersemangat. Kenapa tidak? Kamu adalah istriku, jadi aku akan memanggilmu begitu saat sedang berdua.
dan bukan di depan umum, oke? Tidak, aku tidak terbiasa. Dia mendorongnya menjauh, berbalik dan berjalan menuju kamar. Kalau lebih sering memanggilmu, maka kamu akan terbiasa. Vito mengikuti di belakangnya seperti ekor. Vito, kamu tidak boleh menggangguku. Albert sedikit kesal. Dia sudah mengizinkan Vito ada di kamarnya dan tidak bisa lagi membiarkan Vito mengganggunya. Oke, aku tidak akan mengganggumu. Vito langsung mengiyakannya. Jangan mengganggunya atau Albert akan meledak karena marah dan keuntungannya tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Kembali ke kamar. Setelah mencari-cari sebentar dan hanya menemukan piyama, Albert dengan kesal menghela nafas dan akhirnya mengambil piyama, satu set pakaian dalam dan jubah mandi sebelum berjalan ke kamar mandi. Vito memanfaatkannya untuk mandi dan memindahkan pakaian gantinya ke dalam lemari Albert. Seperti memikirkan sesuatu, dia mengeluarkan ponselnya dan memakainya sebentar. Sekitar setengah jam kemudian, Albert selesai mandi dan mencuci rambutnya dan keluar dari kamar mandi. Vito yang melihatnya, dengan penuh perhatian, segera berjalan ke arah hair dryer. Kemarilah, aku akan bantu mengeringkan rambutmu, dia memberi isyarat padanya. Albert menyeka rambutnya dengan handuk sambil berjalan. Aku bisa melakukannya sendiri. Albert tidak percaya dengan teknik Vito mengeringkan rambutnya. Jika dia mengeringkannya sembarang dan rambutnya akan jadi seperti sarang burung, tidak bisa menyisirnya dengan rapi atau Vito akan membuat rambutnya rontok. Duduklah, Vito menekan bahunya dan duduk di kursi di depan meja rias. Ketika aku berada di rumah keluarga Okto, pelayan memandikan Dea dan aku bantu mengeringkan rambutnya setiap hari. Aku juga mengikat rambutnya. Ketebalan rambut Dea sangat bagus. Rambutnya tidak setipis anak-anak lain dan rambutnya sangat halus. Saat itu Vito tidak tahu kalau Dea adalah putrinya. Tapi itu tidak menghalanginya untuk mencintai Dea dan membawanya kembali ke rumah keluarga Okto. Setelah seminggu, setiap hari ia menonton video untuk mengepang rambut Dea supaya rambutnya bisa terlihat cantik. Dalam 2 atau 3 hari pertama, Vito mengikatnya longgar dan tidak terlihat bagus. Tetapi karena terlalu kuat, dia membuat beberapa helai rambut rontok dan membuat Dea menangis. Albert terlihat kaget saat mendengar kata-katanya. Pria ini juga bantu mengikat rambut Dea. Saat melihatnya menyalakan hair dryer, Albert mengingatkannya dengan agak gugup. Hati-hati, jangan buat rambutku rontok. Vito tidak berbicara. Dengan terampil dan lembut mengurai rambutnya, dan mengarahkan angin hangat ke arahnya. Begitu dia melakukannya, Albert tahu bahwa Vito benar-benar bisa melakukannya. Gerakannya yang sangat lembut, ditambah angin yang hangat, membuatnya sedikit mengantuk.